Halo semuanya. Em, Kali ini adalah Indie Talk kedua kalinya, dan hari ini adalah spesial Hari Ibu, yang dimana kami akan kita akan ngobrol bersama sutradara pembuat film yang berjudul Sebelum Lebaran. Oke, jadi Ning Eni ini adalah seorang fresh graduate lulusan Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi Manajemen Keuangan. Aktif dalam produksi film sejak 2019, memulai produksi film Badi tahun 2019, kemudian terlibat produksi rumahan film pendek dan series asal Parepare yang bernama Karen Corporate sebagai penulis dan asisten sutradara pada film pendek Chunky tahun 2021. Lalu menulis dan menyutradarai film pendek pertamanya yang kemudian memenangkan kategori Best Actress dalam IndiHome Short Movie Competition 2021 untuk film pendek Sebelum Lebaran yang bakal kita bahas untuk sesi Indie Talk kali ini. Lalu serta ia juga meraih sutradara terbaik dan film terbaik 3 untuk film pendeknya yang judulnya berbeda, yang bernama Taste of Forgiveness pada Festival Film Makassar 2021. Oke, di hari spesial ini kita akan ngobrol bersama saudaranya langsung. Saya undang dulu ya. Oh ya, jangan lupa nanti ada pemenang 3 puisi terbaik yang telah kami sebar sebelumnya di minggu lalu kalau tidak salah judulnya untuk lomba puisi tentang Hari Ibu. Halo, Aini, gimana kabar? Hai, apa kabar? Oke, Aini di mana sekarang ya? Oh, di Makassar. Oke. Baik. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, Aini bisa mungkin sedikit menjelaskan kali ya tentang apa sih sebenarnya film Sebelum Lebaran, atau sedikit menceritakan saja lah secara singkat apa sih cerita dari film Sebelum Lebaran itu. Silakan Aini. Oke. Jadi buat yang belum pernah tahu tentang Lebaran, sebagai tanya. Jadi Sebelum Lebaran itu adalah sebuah film pendek kan tidak akibat audiens ya menyadari kasih sayang ibunya gitu, iba keras ibunya. Jadi ini benar-benar tentang apa ya, kasih sayang gitu. Oke. By the way, itu diproduksi tahun berapa ya? Kalau Sebelum Lebaran. itu dari mulai awalnya itu sebenarnya kepikiran ceritanya itu pas benar-benar sebelum Lebaran Idul Adha 2021. Nah itu di situ ceritanya, dan kemudian kebetulan waktu itu Karim Corporate itu lagi niat untuk ikut lombanya IndiHome Competition. Terus kita coba develop ceritanya sama-sama sama tim. Terus syutingnya itu sekitar akhir Juli, kemudian disubmit di tanggal 5 Agustus. Nah, kalau untuk prosesnya seperti itu. Jadi ini adalah momen dimana ada nih lomba nih atau short movie competition yang diadakan sama Telkom KTI ini. Akhirnya Aini dan teman-teman kayak tertarik dan terasa tertantang untuk ikut kompetisi tersebut, kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke,
boleh mungkin di-share sedikit tentang gimana sih prosesnya dalam memproduksi film sebelum Lebaran ini. Misalnya inspirasinya dari mana sehingga terbentuk cerita tentang ibu dan anak ini, pertikaiannya dan terjadinya sebelum Lebaran kayak gitu. Boleh di-share sedikit? Oke, sebenarnya awalnya dari sebelum Lebaran itu benar ya berawal dari overthinking gitu. Jadi pas sebelum itu saya kebetulan punya teman untuk nyiapin hidangan sebelum dan dia di mengingatkan saya kembali ke masa kecil gitu. Oh, ternyata dan di situ saya mau bagaimana orang tua waktu saya kecil itu selalu berkomentar gitu tentang kayak, oh itu jadi perempuan harus pandai bersih-bersih, terus kalau hidangan gitu. Intinya waktu kita kecil sebagai perempuan gitu, kita tuh ditempah untuk menjadi seseorang kayak perempuan waktu kita baik, jaga itu bersih dan pas itu jadi teringatnya itu kan ya wah, ini Lebaran kali itu sangat jarang karena gitu terus apa teman gitu tentang karena menurut dia semua orang pasti masa kecilnya sedikit banyaknya pernah mengalami hal yang seperti ini gitu kan. Jadi makanya kami sama-sama memutuskan, oh ya ini ceritanya dekat dan juga apa nah, jadi kita coba buat sebisa mungkin dan alhamdulillah hasilnya itu kami gitu. Oke. Jadi ini dari pengalaman pribadi ya, dari si saudaranya ataupun dari penulisnya sendiri ya. Tapi Ya. ini juga ikut menulis ya? Atau beda-beda yang menulis? Iya, karena ini juga sebenarnya berdasarkan dari pengalaman kisah nyata, kayak bener-bener di dalam film itu bener-beneran adegannya itu bener-bener diambil dari pengalaman waktu kecil gitu, yang pas kayak salah ngerjain ini, salah itu. Jadi itu sebenarnya bener-bener kejadian nyata sih gitu. Jadi ketika ingin mencari sebuah cerita, mungkin tidak perlu jauh-jauh, cukup keluarga saja kita sendiri atau mengingat masa lalu kita sendiri, itu bisa jadi menjadi sebuah cerita ya, ini ya. Ya, karena kan sangat. By the way, proses dalam menulisnya itu berapa lama sehingga sampailah ke dalam bentuk final draft, akhirnya prosesnya mulai berjalan untuk syuting kayak gitu, gimana sih prosesnya? Oke, jadi kan kepikiran ceritanya itu kan pas malamnya setelah Idul Adha. Di situ saya coba mulai kayak kayak mulai nge-outline lah gitu. Intinya mau coba kira-kira saya mau bikin cerita itu berdasarkan tentang persiapan sebelum Lebaran gitu. Nah, saya tulis atas itu gitu. Jadi kayak dengan berbagai pertanyaan kayak mempersiapkan hal Lebaran, karena kan gini, kalau misalnya kita berbicara tentang Lebaran pasti tentang maaf-maafan gitu ya gitu. Tapi ketika semalam Lebaran itu kan kayak banyak nih ceritanya. Jadi kayak saya pribadi coba ambil beberapa masalah yang kira-kira seorang perempuan di saat itu rasakan, terus kayak bagaimana dia bisa menyadari kasih sayang ibunya gitu. Jadi pada malam Idul Adha tuh
1 minggu setelah itu saya coba panggil namanya Akram. Terus saya coba kerjain develop sama dia, karena menurut saya juga apa ya, walaupun dia dikit banyaknya kayak apa itu juga dari perspektif selain ini bisa dibilang kayak berat dengan pengalamannya perempuan, tapi saya juga pingin masukin unsur kayak perspektif kayak anak. Jadi itu 1 minggu setelah itu, terus 1 minggu kemudian dating, terus filmnya jadi. Lumayan ini ya, lumayan cepat ya proses produksinya ya. Cuman memang kan dalam menulis mungkin harus betul-betul apa ya, lebih relate dengan keseharian, lebih relate dengan orang lain, dan itu mungkin bisa jadi yang membuat penonton dekat dengan film kita ya, dari film Sebelum Lebaran ini. Karena jujur pasti saya yakin sih tidak hanya Eni dan teman-teman yang alami kasus cerita seperti ini, tapi teman-teman yang lain juga yang nonton ikut mungkin merasakan film dari Sebelum Lebaran ini ya. Ya, dan ketika filmnya itu dirilis secara beberapa saat di YouTube itu, alhamdulillah teman-teman dekat itu feedbacknya apa ya, intinya apa-apa yang kita niat sampaikan lewat Sebelum Lebaran, alhamdulillah nyampe gitu. Jadi sebenarnya yang paling berkesan itu adalah ketika teman-teman saya pribadi itu merasa sampai gitu pesannya ke mereka, kayak apa yang saya coba jelaskan lewat Sebelum Lebaran itu mereka tuh ngerti, dan kayak benar-benar ngelihat diri mereka di dalam cerita itu gitu. Kayak ya kembali lagi gitu, ada unsur nostalgia ketika kita masih kecil, terus dikeras gitu. Jadi kayak mengingat kembali gitu, kayak oh ternyata ibu itu waktu saya kecil itu keras, tapi saya ngerti kenapa dia gitu. Jadi ya kalau menurut saya. Tapi ingin yang saya tanyakan di sini, oh ya, by the way, kalau teman-teman ada yang ingin bertanya tentang proses kreatifnya produksi film Sebelum Lebaran juga, saya persilakan ya teman-teman ya, silahkan berkomentar di kolom komentar. Pastinya saya akan kasih membacakan komentarnya teman-teman untuk dijawab langsung oleh saudaranya. Kalau misalnya kan yang saya baca ini adalah filmnya ini kan diperuntukkan pertama itu untuk Telkom KTI kompetisinya. Saya ingin tanyakan kenapa ingin ikut di sana, dan apakah tepat ceritanya dengan kompetisinya atau kayak gimana sih? Kok bisa masuk dan akhirnya menang gitu? Boleh sedikit diceritakan pengalamannya? Oke, jadi awalnya itu kita tahu tentang indie kompetisi itu sekitar awal Juli gitu. Awal Juli-nya itu kan akhir Juli waktu itu. Jadi itu kemarin itu kita berpikir kayak kita sebelumnya ada di film kayak cuman ada harus ditunda. Jadi kita masih semangat gebu-gebu nih untuk bikin karya, tapi nggak ada bener-bener kayak apa ya gitu. Akhirnya ngelihat ada isi juga waktu itu dia punya tema itu jelajah timur gitu, jelajah timur Indonesia kalau nggak salah. Jadi waktu itu kami mulai brainstorming tentang apa ya kira-kira yang cocok sama tema jelajah timur gitu. Terus
tentang beberapa deskripsinya. Dan waktu itu untuk kompetisinya sendiri, Jelajah Timur di sini itu bisa dieksplor dari sisi kuliner, tempat wisata atau budaya kalau nggak salah. Jadi dari situ kami kayak merasa kayak wah ini cukup menarik ini. Apalagi kita kan ingin mengangkat kayak unsur-unsur budaya dari kota kita masing-masing gitu kan. Jadi ya kenapa nggak kita coba gitu. Akhirnya untuk kompetisi ini tuh kami ngangkat Jelajah Timur Indonesianya dari segi kuliner. Jadi memang kan sebelum Lebaran itu kan mempersiapkan hidangan sebelum Lebaran. Jadi kita angkat dari sisi hidangannya gitu. Jadi menurut kami ya setidaknya temanya masuk lah gitu. Walaupun tipis-tipis. Setidaknya dari prop gitu. Ada hal yang kena di sisi temanya itu sendiri di dalam filmnya. Jadi ya kalau dari segi kenapa kami ikut ya dari situ. Ingin merasa tetap kalau menang ya alhamdulillah. Oke. Jadi awalnya memasukkan unsur kuliner, tapi yang jadi poin utamanya adalah hubungan antara anak dan ibu ya. Itu yang menjadi poin di film ini. Dan untungnya masuk nominasi dan bahkan menang ya. Jadi bahkan menang sebagai apa ya kemarin? Aktris terbaik ya. Ya, karena emang ibunya sangat familiar gitu dengan karakter yang kami tulis gitu. Ya kan misalnya ibu-ibu kan ya pasti dekat ya hal seperti itu. Ya mendidik anak gitu. Jadi ya hampir rata-rata ibu pasti pernah melalui anaknya ketika tumbuh dewasa gitu. Jadi menurut saya juga kedekatan ceritanya juga yang bikin ibunya itu bisa menyampaikan bagaimana karakter ini di dalam film pendeknya. Menarik. Dalam ya unsur filosofi dari cerita sebelum Lebaran. Ya, habis dari Telkom KTI. Oh ya, by the way, mungkin ya saya harap tahun depan lagi ada short movie competition yang diadakan oleh Telkom KTI, dan juga mungkin bisa jadi di Telkom Sulselbar juga mungkin bisa ya tahun depan. Semoga kita bikin kompetisi film dan mengajak teman-teman yang tertarik untuk membuat film atau menuangkan keresahan yang ingin dituangkan ke dalam bentuk film. Semoga kami bisa support gitu. Habis dari short movie competition yang diadakan oleh Telkom KTI, lalu berlanjut ke Festival Film Makassar ya, yang pasti berada di Makassar ya. Yang baru saja ya, awal bulan ya kemarin ya, atau akhir bulan kemarin? Akhir bulan. Akhir bulan kemarin. Sekitar. Terus proses masuknya gimana di Festival Film Makassar itu gimana sih? Ribet nggak sih? Kira-kira masuk daftarnya, submitnya gimana, ribetnya gimana, atau ya cukup mudah sebenarnya? Kalau jadi sebenarnya gini, kita pas syuting sebelum Lebaran itu, pas kita develop ceritanya sebelum Lebaran itu, saya sama teman saya Akram itu sedikit punya beda ide tentang endingnya gitu. Dan jadi saat itu tuh kami punya dua ending yang berbeda untuk cerita ini gitu. Dan ketika produksi kami memutuskan untuk coba diambil kedua ending ini gitu. Akhirnya ketika sebelum Lebaran jadi benar-benar ada yang benar-benar berbeda drastis gitu antara dua ending ini. Akhirnya kami sebenarnya waktu itu nggak memutuskan untuk rilis, tapi kami simpen aja dulu gitu. Akhirnya waktu itu kebetulan ada info tentang Festival Film Makassar di sosmed. Ya udah, kami mikir coba aja masukin alternate ending ini yang
ke Festival Film Makassar. Untuk daftarnya sendiri itu kemarin bisa dibilang sangat tidak rumit karena waktu itu mereka tidak minta submisi dengan tema apapun. Jadi temanya waktu itu bebas, tapi ada minimal durasi waktu itu, terus gratis juga waktu itu pendaftarannya, nggak dipungut biaya. Jadi makanya kami daftarin itu sebenarnya tanpa ada harapan untuk menang sebenarnya. Harapan untuk nominasi ada, tapi untuk menang itu kayak ya nggak berharap menang karena ya dapat nominasi aja udah syukur-syukur banget gitu. Akhirnya pas submisi waktu itu ada 37 karya yang ikut jadi peserta, dan waktu itu yang datang ke Makassar itu cuman 1 orang gitu, karena memang kita nggak terlalu excited atau semangat atau berharap menang, jadi ya yang datang itu minim gitu. Jadi dan pas pengumuman Festival Film Makassar itu kita menang film terbaik 3 itu bener-bener sebenarnya bilang bener-bener nggak nyangka sih gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu. Dan juga waktu itu di Festival Film Makassar masuk nominasi aktris terbaik juga untuk karakter anaknya gitu. Jadi sebenarnya harapan kami itu cuma masuk nominasi aktris terbaik karena kan pernah menang nih di Telkom. Jadi harapannya sebatas itu doang gitu. Tapi nasib berkata lain sih, menang deh gitu. Oke. Iya, jadi film Sebelum Lebaran ini tidak hanya berhenti di short movie competition yang diadakan oleh Telkom KTI, tapi juga bisa sampai ke Festival Film Makassar dan mungkin festival-festival selanjutnya ya ini ya. Ya. Dan bakal ada rencana membawa lagi ke festival yang lain? Kayaknya untuk selanjutnya kita bakal coba develop lagi festival, bukan festival, maksudnya kita bakal coba develop cerita yang baru gitu, karena saya merasa ada ide-ide baru yang enak divisualkan untuk di tahun 2022 gitu. Apalagi kan sekarang ada gelombang baru nih dalam industri film saat ini gitu, dan cerita-cerita yang ada saat ini tuh sangat-sangat menarik. Jadi pasti juga saya pribadi ingin ngedevelop sesuatu yang baru. Oke. Ya, sebelum nanti share sedikit tentang apa yang bakal ini lakukan untuk proyek ke depan, kita baca dulu ya di kolom komentar ini. Ada dari Muhammad Ihsan Muhlis. Sebelum Lebaran jadi film pertama yang Kak Aini sutradarai. Bagaimana adaptasinya dalam menjadi sutradara? Apa yang paling membedakan dengan job desk lainnya? Ya. Ini? Ya, sorry. Sepertinya ini terkendala. Oh iya, jadi saya mengingatkan buat teman-teman, nanti ada pengumuman untuk 3 puisi terbaik. Untuk puisi tentang ibu yang minggu lalu telah di-share teman-teman yang tertarik untuk ikut lomba puisi ini, kayak gitu. Bentar ya, saya coba undang lagi. Ya, ini gimana? Aman? Aman, tadi diculik Dr. Strange. Oke. Saya lanjut tadi ya. Ini kayaknya pertanyaan dari Muhammad Ihsan Mukhlis ini lebih karena bagaimana sih pengalaman
menjadi saudara. Rasanya sih gimana sih pengalaman menjadi saudara ketimbang job desk yang dilakukan Eni sebelum-sebelumnya yang jadi penulis dengan Astrada ya kalau nggak salah yang tadi ya, sebelum menjadi saudara. Itu gimana sih perbedaannya dan pengalaman menjadi saudara? Boleh di-share dikit Eni? Tekan. karena menurut saya jadi sutradara itu pressure-nya sangat besar karena kan emang semua dari kru itu kan pasti ngebantuin kita ya gitu. Menurut saya yang paling tekan pada saat produksi itu pasti ya, sutradara gitu. Tapi di pengalaman pertama ini itu dibantu sama Ram juga gitu. Jadi untuk di Karim Corporate sendiri itu biasanya yang sutradara itu Akram gitu. Jadi waktu itu juga sebelum itu awalnya bakal disutradakan oleh Akram gitu. Cuman saya punya untuk bilang ke Akram kalau ini cerita tentang kebanyakan ya pasti apa ya bakal kalau juga yang ngarahin dan di itu gitu walaupun saya waktu bener-bener masih meraba tentang bagaimana nggak dibilang meraba-raba juga sih tentang sure everything semuanya itu pada tempatnya gitu dipersiapkan pada tempatnya. Akram bener-bener ngebantuin saya jadi karena udah tenang gitu ada yang bantuin make sure saya itu melakukan hal-hal yang seharusnya jadi pressure-nya itu sedikit berkurang gitu dan kami juga saling membackup gitu kalau misalnya ini gimana nih gitu ini shortlistnya gimana nih ada yang perlu ditambahin nggak gitu jadi itu sih salah satu kelebihan biasa yang bener itu lebih luas dalam kayak bertar satu kita gitu. Itu yang saya arahkan pertama kali. Kalau ya mudah-mudahan menjawab Kak Iksan. Intinya saudara dengan job desk yang lainnya yang dihadapi oleh Eni itu intinya bagaimana saudara itu menjadi seorang pemimpin dan harus segala job desk yang lain itu tahu ya baik itu dari sisi sinematografi, artistik, make up dan segala macamnya itu semua harus dipahami betul oleh si sang saudara ya ini ya. Ya, jadi kan ini kan memang proyek pertama kali yang saya arahkan, tapi sebelum proyek ini saya cukup menjadi ya di proyek-proyek sebelumnya. Jadi ya belajar dari produksi lain, terus sebisa mungkin menerapkannya di produksi yang sebelum. Oke, menarik sekali ya. Teman-teman yang lain kalau ada yang ingin bertanya boleh silahkan langsung saja tulis di kolom komentar, share sedikit tentang pengalamannya ini atau segala macamnya. Iya, by the way Ani sekarang lagi mengerjakan apa nih bersama teman-teman Karim dan atau mungkin boleh dijelaskan sedikit Karim Corporate itu apa sih dan asalnya dari mana sih? Oke, Karim Corporate. Kalau Karim Corporate itu sebenarnya sudah ada semenjak 2019. Jadi dari tahun 2019 itu sebenarnya mereka aktif bikin konten di channel YouTube gitu. Dan konten mereka itu bersifat komedi, hibur gitu. Karena memang hampir semua dari anggota Karim Corporate itu sebenarnya jadi terus
dari situ mereka coba-coba eksperimen untuk bikin karya web series. Itu ada sudah tayang di YouTube di channel Karim Corporate kalau nggak salah, judulnya Ini Nawa. Itu web series. Terus juga ada film pendek 2 arah di tahun 2020. Dan di sela-sela itu mereka cukup aktif juga bikin konten-konten komedis, tapi dan juga ada konten lain sih yang durasinya cukup panjang juga gitu. Terus juga aktif dalam ikut kompetisi film pendek juga. Dan ini base-nya itu ada di Parepare gitu. Ya, itu sih. Ya gitu ya. Intinya dimulai dari teman-teman stand up komedian, lalu beralih ke bentuk visual, bikin konten, akhirnya mulai bikin series, film, dan salah satunya adalah film sebelum Lebaran ini, kayak gitu kan. Ya, Menarik. Tarik itu. Oke, lanjut. Ini ada gimana cara dari Siti Anggrea, gimana cara meningkatkan popularitas konten dan subscriber di YouTube dan medsos. Nah ini nih, karena yang saya lihat kan memang Karim ini untuk output dari visualnya itu tidak hanya di festival, tapi juga disebarluaskan melalui sosial media kayak Instagram dan YouTube. Itu gimana sih cara meningkatkan popularitas itu? Ada cara enggak atau strategi khususnya teman-teman Karim ini? Lucu. Oke, Lucu ya? mungkin kalau meningkatkan popularitas dan konten gitu. Ya kalau saya ya satu lucu itu kan sebenarnya semua orang pasti suka konten lucu ya. Apalagi gue remtekan. Enggak. Maksudnya ya lucu gitu. Terus collab sama anak-anak kayaknya tuh bakal meningkatkan popularitas, karena ya pasti kalau misalnya itu dulu nggak datang ke channel kita gara-gara kontennya, pasti ya gara-gara orang populernya dong. Terus bisa nasional paling menarik itu ya itu konten. Coba ya Oke. Ya, kalau udah konsisten Ya. berkata gitu, terus nggak lihat belakang ya, kalau itu juga kita dapat dampak ya yang 3 itu. Intinya untuk meningkatkan popularitas itu salah satunya komedi pastinya, karena kebanyakan orang-orang senang dengan unsur-unsur komedi. Lalu mungkin yang selanjutnya bisa dari sisi romantis, misalnya romance, ataukah sisi humanis yang membuat orang sedih, misalnya terbawa suasana seperti sebelum Lebaran filmnya ini, mungkin kayak gitu-gitu kan. Intinya bagaimana caranya membuat penonton itu senang dengan konten yang dibuat oleh teman-teman, baik itu yang diupload melalui Instagram, TikTok, maupun juga di YouTube pastinya ya, ini ya. Oke. Itu salah satu poinnya tuh, dan taktiknya untuk meningkatkan popularitas di membuat konten di sosial media dan di YouTube. Ya, teman-teman yang lain ada yang ingin di-sharekan dikit pengalaman pribadinya kan misalnya, atau gimana sih cara bikin atau memproduksi sebuah konten kreatif? Ya, sembari menunggu yang lain, ini ada proyek ke depan nggak sih untuk tahun depan pastinya nih? Apa sih gambaran teman-teman Karim Corporate dan bersama ini juga pastinya, dan mungkin bisa jadi ada
film yang bakal diproduksi yang Aini sendiri yang bakal sutradarai untuk film keduanya? Aduh, ini tekanan yang besar nih. Kan sebagai seorang pengangguran, untuk kedepannya saat ini ya pasti Ya. kalau untuk Karim Corporate sendiri coba brainstorming yang bakalan kembali kan kita kan sekarang ada gitu dan ini juga membuat dari bagian industri kreatif itu terhantam gitu, terpukul. Dan 2022 ini sangat terbatas kalau dari Karim Corporate sendiri, tapi alhamdulillah kami mampu memaksimalkan itu. Jadi untuk 2022 sih harapannya bisa lebih di konten seperti tahun 2020. Jelas maksudnya. 2021. Maksudnya banyak konten lagi gitu. Ya. Kolaborasi sama kami juga pasti berharap kolaborasi sama seniman-seniman lain gitu dari kesenian entah itu dari musisi atau dari orang lainnya. Kalau dahan dikasih kesempatan dulu. Mudah-mudahan untuk tapi mudah-mudahan tahun 2020 apa yang lain untuk 2022 masih banyak. Oke, semoga tahun depan produktivitas atau keaktivitasan teman-teman Karim dan bersama ini semakin gencar lagi ya, bisa bikin film lebih banyak lagi, series bisa jadi lagi, dan bahkan konten-konten kreatif dan lucu lainnya ya pastinya. Oke. Sebelum kita menutup sesi ini di hari spesial Hari Ibu ini, ada nggak sih yang ingin disampaikan untuk Aini terhadap filmnya dan hubungannya dengan ibu di hari spesial ini? Boleh nggak di-share dikit? Tiba-tiba sedih enggak sih? Walaupun film sebelum untuk cara kita umum, jadi ya teman-teman bakal film sebelum Lebaran sendiri. Bener-bener ngelihat tuh dan nggak sesuai sama apa yang kita inginkan gitu, kayak yang beda-beda. Kadang-kadang butuh ternyata ini butuh dari kita melihat hal-hal yang mungkin terlewat ketika
ketika kita berikan kita bisa lebih tentang skill atau bentuk-bentuk lain dari sayang ibu kita gitu. Sangat ini ya, dalam sekali ya. Oke, terima kasih ya untuk Aini untuk sharing berumurnya. Senang sekali Aini bisa memberikan pengalamannya terkait film sebelum Lebaran, proses kreatifnya kayak gimana, dan obrolan terkait tentang hubungan film Lebaran dengan di Hari Ibu Nasional ini. Oke, sebelum kita tutup, saya akan memberikan kabar untuk pemenang pemenang puisi, yaitu yang pertama adalah Adian Sar, lalu yang kedua Ismi Sanditan, lalu yang ketiga Mami Olek. Jadi selamat untuk 3 pemenang ini. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama itu adalah Adian SHR, yang kedua Ismi Sanditan, lalu yang ketiga Mami Olek. Nanti langsung saja ya berkabar di DM di Sobat Indo Hamsul Selbar untuk hadiahnya tentunya. Seandainya ini bisa baca, mungkin ini bisa bacakan salah satu puisinya ya dari pemenang ini ya. Siap untuk puisi. Oke, terima kasih Eni, dan terima kasih untuk teman-teman. Senang sekali, semoga di Indie Talk selanjutnya kita bisa ngobrol dan lebih banyak ilmu yang kita dapatkan ataupun informasi-informasi menarik lainnya terkait dengan kreativitas dan seni dari generasi sekarang ini. Oke, terima kasih untuk hari ini dan selamat Hari Ibu Nasional. Sampai jumpa.